persoalan kami, percaya Allah akan mau menjadi pemenang dan tidak pemenang dari hidup ini. Tuhan sampai ke surga dan kamu dalam kuasa mengatakan nama Yesus. Ya, caralah pakai apa batas ini. Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali kepada Tuhan. Kita masih diizinkan hidup, kita masih diizinkan beribadah, diizinkan Tuhan memuliakan Tuhan. Sedikit tadi kan kita tahu di daerah lain, saya yakin Jakarta barangkali hujan jelas itu bisa di hujan dan menjadi persoalan juga bisa Tuhan, seorang hamba Tuhan, supaya hujan itu berhenti. Tuhan mendengar setiap doa anak-anak Tuhan yang kepadanya, tentunya kalau itu mulia nama Tuhan. Karena itu saya mampu melayani, mana saya bersama jemaat hari ini panas terik. Itu saya percaya kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi. Amin. Kita buka kitab kita dalam Matius 28 ayat 11 dan 15. Masih suasana Paskah, masih tentang kehidupan Yesus. Kemarin kita baca 28 juga kita ambil 10 sekarang sudah sampai 19 dari berikutnya. Dusta mahkamah agama, ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang menuju ke kota memberitahukan segala yang terjadi itu pada imam kepala, dan sesudah berunding dengan kedua mereka mengambil keputusan dalam jumlah besar uang pada setiap itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang dan berbuat seperti yang disangka kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Puji Tuhan, ini menjadi skeptis atau orang yang membuat ragu-ragu. Banyak orang yang bersikap ragu-ragu tentang kebangkitan Yesus, skeptis ya, ragu-ragu, tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Tapi saya percaya pada kita sebagai anak Tuhan, menerima Kristus selamat, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Amin. Amin. Nah, dalam pembacaan ini ada yang sangat menonjol di sini. Dari 8 hal, kalau saya melihat di situs Sermon Fort World, salah satu situs tentang menyikapi Yesus yang bangkit. Ada 8 kriteria di sana yang mereka jajarkan. Ada 2 yang sangat menonjol saya lihat. Bahwa menonjol tentang kebangkitan Yesus adalah poin ketiga, kebangkitan Kristus dalam istilah proto-evangelium berbicara tentang bahwa kabar baik pertama tentang keselamatan, yaitu dalam Kejadian
3 ayat 15. Amin. Kejadian 3 ayat 15. Mari kita melihat sebentar dulu. Kita akan bacakan. Demikian, aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara pertama sekali tentang iblis, musuh kebenaran. Ini berbicara tentang keselamatan, bahwa iblis ini adalah penggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Ada pertama, manusia pertama jatuh dalam dosa oleh rayuan. Dan di situ tipologinya atau gambarannya adalah ular, ya? Ular itu yang menggoda manusia. Kita tidak tahu persis, ya, karena kita belum lahir di situ kan. Bagaimana bentuk ular? Ada yang mengatakan dulu yang pakai kaki, ya. Saya nggak lihat itu punya kaki. Dan saya tahu ular sekarang itu menjulur, ya. Menjulur dia, nggak punya kaki. Nah, jelas di situ dikatakan bahwa ketika ular itu menggoda manusia, dan memang itu adalah simbolnya iblis, menggoda manusia supaya dalam dosa, menyerupai ular dikatakan menjadi sehingga manusia dalam dosa. Allah akhirnya bermusuhan dengan manusia. Allah akhirnya apa? Karena melanggar perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, ya, jahat, ya, di tengah taman, dan mereka melanggar dan bergoda ular, sehingga Allah marah dan mengusir manusia di taman Eden. Juga kepada ular itu Allah bermusuhan. Dalam ayat ini adalah sentral pertama tentang keselamatan di situ, bahwa dan 15 itu dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku akan mengadakan permusuhan. Itu bicara tentang apa? Ketika dikatakan di situ dari antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya perempuan itu maksudnya apa? Ketika Yesus dibuatkan tentang Yesus yang lahir dari perempuan siapa? Maria, ya kan? Sebagai manusia, jadi raja, ya kan? Dan dialah yang meremukkan atau menginjak kepala ular itu dengan tumit. Berarti artinya di sini kuasa ada di tangan Yesus. Kepala ular diremukkan oleh tumit, ya kan? Sehingga ini berbicara tentang zaman kita. Yesus kalahkan maut, Yesus kalahkan kuasa iblis, setan kalau dia bangkit. Ini pertama. Yang kedua, dalam poin ke-6 di situ, dalam sermon Outward ini di sana yang saya lihat tentang Yunus 3 hari di perut ikan. Ketika Yunus lari dari panggilan, melarikan diri ke Tarsis, disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, lari, karena dia tahu orang Niniwe itu adalah orang-orang yang sangat jahat, sangat kejam. Tidak mungkin dia bisa lolos ke sana karena dia tahu itu orang itu sadis. Dan dikatakan orang Niniwe itu adalah orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Itu sudah
udah sekali itu ya, gak ada peri ke manusia, gak ada peri ke manusia ya. Atau mematok. Nah ini sama seperti Yunus, digambarkan dengan Yunus yang ada di perut ikan selama 3 hari ketika dia lari. Tapi Tuhan memakai ikan ini karena ada rencana di dalam, sehingga dia selama 3 hari ikan tidak mati, tidak ada makanan memang, tetapi Tuhan pelihara dia. Sama seperti kita, tidak usah perlu takut, Tuhan pelihara. Yang jelas bukan karena soal makanan, sekalipun perlu makanan, amin. Tapi yang terutama, bagaimana kita Tuhan pelihara bukan karena makanan yang berlimpah. Kadang-kadang kalau orang sampai puasa, itu dia tahu, walaupun itu terpaksa, dia tahu berdatang kepada Tuhan. Karena itu Alkitabiah kan? Alkitabiah, yang jelas dia datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Pasti kuat saya, ya kan? Nah ini. Nah. Inilah gambaran tentang bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itu sudah dibuatkan. Dan saya katakan ada banyak yang menyangkal atau tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat Yesus sebelum dia mati, sebelum dia diselibkan, saya sudah pernah angkat 3 kali tentang pemberitahuan bahwa dia akan mati, diserahkan, diejek, diolok, dihina, diselibkan, dikubur, mati tetapi bangkit. Sudah dikatakan sendiri oleh Yesus tentang itu kepada murid-murid kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam kisah. Nah, ada beberapa teori, banyak teori tentang Yesus yang tidak bangkit. Ada alasan-alasan dari teori mereka yang bahwa dikatakan. Ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Yesus mengatakan, mereka mengatakan bahwa Yesus pingsan. Ada teori pingsan. Ada teori pengganti. Yesus katanya digantikan. Ada pencurian. Yesus dicuri. Kayak dia dicuri. Ada halusinasi. Repot kan? Halusinasi. Ada teori penampakan, teori dusta, teori salah kuburan, dan teori mitos. Ada banyak teori tentang bahwa dikatakan Yesus tidak bangkit. Tetapi bagi kita, Yesus bangkit. Yesus hidup. Amin. Bisa orang berbuat teori berbagai cara dengan pikiran mereka yang cerdas secara manusia, dengan cara mereka mungkin meramu supaya orang bisa percaya dan tidak percaya. Bahwa ini yang kita harus tahu. Pertama sekali tentang Yesus yang benar-benar bangkit, harus tahu bahwa penyesat pasti ada. Kita ingin membaca kita dusta makam-makam. Ketika mereka di tengah jalan, datang beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam yang kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Kamu harus mengatakan. Ketika saudara itu mengatakan Yesus bangkit, dan kalau kita melihat dalam pembacaan sebelumnya, penjaga-penjaga itu ketakutan ketika Yesus bangkit. Ada gempa dulu kan? Mereka ketakutan. Ada sinar katanya, membuat mereka silau dan ada gempa, sehingga mereka juga ketakutan, penjaga itu ketakutan. Dan mereka mengatakan itu bahwa Yesus bangkit dari kematian.
bangkit dari kubur. Sehingga mahkamah agama yang tidak percaya akan Mesias, akan Yesus bahwa dia adalah Mesias yang menjadi penyelamat bagi khususnya bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dan bagi kita sekarang ini, Yesus adalah penyelamat untuk selamat kita. Maka mahkamah agama itu berdusta dan mengajar saudara-saudara itu berbohong. Ada hal-hal yang membuat saudara-saudara itu dibuka mulutnya. Apa itu? Duit. Kita melihat. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang. Kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Paksa supaya dikatakan yang tidak benar, supaya mereka berbohong, supaya mereka menghibur. Ada banyak juga seperti ini tipe-tipe anak-anak Tuhan, bahkan mungkin juga pelayan-pelayan, sangat disayangkan ketika karena duit mereka sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya Yesus bangkit, mereka sudah melayani barangkali, tapi karena duit, karena materi, sehingga mereka berbohong. Berbohong itu dengan apa? Bukan bisa dikata, bukan harus dengan mulut, tapi dengan perlakuan sehari-hari. Amin. Alkitab berkata kita harus menunjukkan hidup kita sebagai anak Tuhan. Paulus berkata, ikutilah dalam Tuhan dan akan menyebut dalam Kristus. Amin. Ini memang menjadi pergumulan termasuk kepada saya jadi hamba Tuhan. Dari sikap kita, karakter kita, watak kita, cara kita beribadah, cara kita mengasihi Tuhan, cara kita menyembah Tuhan. Nah, selanjutnya kita melihat di situ. Saya katakan di situ bahwa penyesat itu pasti ada. Sini jelas bahwa Yesus dikatakan tidak bangkit padahal dia bangkit. Ya, itulah penyesat. Dalam 1 Yohanes 2:18 dikatakan di sana bahwa Antikristus telah tampil. Ya, mereka akan menyesatkan bagi orang. Antikristus itu apa sebenarnya? Anti berarti mereka dulu pengikut, karena mereka tahu Kristus. Jangan salah, Antikristus itu bukan orang yang tidak mengenal. Mereka sudah belajar, mungkin mereka sudah sampai ilmu tinggi belajar tentang Tuhan. Mungkin saking tahunya mereka, saking mereka pakai akal mereka, sehingga mereka anti akan Tuhan. Saking mereka mungkin lihat, lalu gimana yang menjadi hamba Tuhan jadi begini? Kirain enak. Mungkin dia lihat ada hamba Tuhan pakai mobil dan lain sebagainya, punya rumah luks dan lain sebagainya, mentreng, alente, sehingga ikut menjadi hamba Tuhan. Nah, ini salah satu pelajaran bagi kita. Jadi ada banyak dosa. Iblis. Itu harus terjadi. Kita berkata bahwa baik tentang Kristus diberitakan palsu ataupun itu benar harus diberitakan. Dengan niat baik ataupun tidak baik harus diberitakan. Tetapi tanggung jawabnya kan ada motivasi karena iri dengki. Paulus mengatakan di situ ada karena iri, karena dengki diberitakan setinggi dan motivasi lain. Yesus benar-benar bangkit dan katakan di situ ada penyesat tapi tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Kita berkata dalam Yohanes 17:30 bahwa luruskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Firman Tuhan ini kebenaran, tidak bisa dibantah. Mutlak ini. Kita mengatakan bagi kita bahwa
Kristus telah bangkit dari kematian, dia hidup. Sekalipun mahkamah agama ini berdusta, mengajak saudara itu berdusta bahwa Yesus tidak bangkit, tapi Yesus bangkit. Dan dia adalah benar. Dia tidak pernah bohong akan janjinya. Dan dia adalah Allah yang tidak ada salah. Amin. Nah, yang kedua, Yesus benar-benar bangkit. Itu kita harus mengerti bahwa iman Kristen adalah kepastian. Iman Kristen adalah kepastian. Justru itu yang membuat kita setiap mengisi Tuhan, setiap beribadah dalam kondisi apapun, melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan, tidak bersandiwara dengan Tuhan, tidak main-main dengan Tuhan, tidak main-main dengan hamba Tuhan, karena mereka adalah Allah, wakil Allah. Tapi maaf, bukan maksudnya supaya hamba Tuhan itu dihormati secara manusia, tapi dihormatilah bahwa mereka adalah suruhan Tuhan. Amin. Untuk memberkati kita, untuk mendoakan kita, meluruskan kita. Bukan berarti mereka sudah suci, mereka lebih kudus dari kita. Tidak ada manusia kudus. Tapi mereka pada bilang itu Tuhan percayakan. Amin. Tuhan pilih mereka di situ. Jadi kita harus support mereka, harus push mereka, harus dukung mereka. Yesus benar-benar bangkit. Yang kedua adalah iman Kristen adalah kepastian. Roma 10:9. Baik. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan dia diselamatkan. Amin. Apa di sini dikatakan? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, Yesus sudah bangkit, benar-benar bangkit. Alkitab berkata hari ini kita percaya di hati kita, maka kita diselamatkan. Berarti di sini apa? Iman Kristen adalah kepastian, pasti. Ya. Kalau kita hubungkan dengan Roma 5:9-10 dikatakan di sana bahwa itu kepastian. Kita berkata, saya baca. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab kalau kita ketika masih berdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada kata pasti di situ, amin. Mas, pasti. Jadi kita percaya, kita melihat bahwa kita Yesus bukan seperti orang-orang tadi yang disogok, yang pakai teori-teori yang pingsan dan sebagainya. Tapi kita pakai iman, kita pasti diselamatkan. Kita pasti berkati Tuhan itu. Kepastian inilah yang perlu dimiliki oleh Allah. Karena iman Kristen berbicara tentang kepastian, bukan iman skeptik, ragu-ragu atau raba-raba, tetapi pasti, amin, pasti. Itu artinya, makanya kita sekarang ini datang beribadah, kasih Tuhan menerima Tuhan, dan kita tahu sebuah kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang percaya pada kebangkitan Yesus,
kebangkitannya kita perlu selamat, kita akan hidup kembali walaupun kita sudah mati. Nanti kita akan bangkit bersama-sama bersama Yesus di surga yang kekal, senang selama-lamanya. Puji Tuhan. Sampai